Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan sejarah demokrasi di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Tirta Moralita Maza SIP Muhum yang beranggotakan Rahmat Satrio, Hanifah Mafiro, Kiki Kusurmaningrum, dan Saskia Alfatun Nazla. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang di sini, demokrasi Indonesia itu tidak muncul secara instan begitu saja. Perjalanannya sangat panjang dan penuh dinamika sejak kita merdeka tahun 1945. Bayangkan saja, bangsa kita sudah berkali-kali gonta-ganti sistem politik, mulai dari gaya barat yang bebas di era parlementer, sistem serba diatur pusat zaman Bung Karno atau yang disebut dengan demokrasi terpimpin, dan Pak Harto yang disebut dengan Orde Baru. Sampai akhirnya, kita sampai di era reformasi sekarang. Semua proses ini sebenarnya adalah perjuangan tanpa henti untuk mencari formula politik yang paling pas, yang bisa menyatukan keberagaman luar biasa di Nusantara dengan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara demokratis. Bagi Indonesia, demokrasi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan negara sebagai tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, penerapan demokrasi Indonesia tidak berlangsung secara sederhana dan instan, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang serta mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa bentuk sistem demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi yang berlaku saat ini. Setiap periode memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan membacakan rumusan masalah dari judul Sejarah Demokrasi Indonesia. Jadi di sini rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Yang kedua, apa saja bentuk penerapan sistem demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia pada setiap periode pemerintahan. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh demokrasi terhadap kehidupan politik, sosial, dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1949. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh parlemen dan perdana menteri. Sistem ini menempatkan parlemen sebagai lembaga yang kuat, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang kuat yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan presiden hanya menjadi kepala negara. Kelebihannya adalah adanya kebebasan politik dan pemilu, tetapi kelemahannya adalah pemerintahan sering tidak stabil akibat pergantian kabinet. Selanjutnya, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Kekuasaan berpusat penuh di tangan Presiden Soekarno, sifatnya sentralistik dan membatasi ruang gerak partai politik. Dalam sistem ini, kekuasaan lebih banyak berada di tangan Presiden Soekarno. Pemerintahan berusaha menjaga persatuan dan stabilitas negara, tetapi menyebabkan kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan dan membatasi peran lembaga politik lain. Selanjutnya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Di bawah Presiden Soeharto fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun praktiknya otoriter dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Pada masa ini, pemerintah menggunakan konsep demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, namun pelaksanaannya cenderung terpusat karena pemerintah mengontrol kehidupan politik. Penyederhanaannya, partai serta adanya peran militer dalam politik melalui dui fungsi ABRI. Selanjutnya, demokrasi reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Selanjutnya, demokrasi reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Kebebasan pers dibuka kembali, ada pembatasan masa jabatan presiden, dan rakyat bisa memilih presiden serta wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004. Namun, demokrasi pada masa ini menekankan kedaulatan rakyat. Masyarakat memiliki kebebasan lebih besar dalam menyampaikan pendapat serta memilih pemimpin secara langsung serta adanya pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Selanjutnya yaitu apa saja bentuk penerapan sistem demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia pada setiap periode pemerintahan. Indonesia tuh telah menerapkan beberapa bentuk demokrasi sesuai dengan kondisi politik pada masanya. Jadi yang pertama itu ada demokrasi parlementer dari 1950 sampai ke 1959. Sistem ini menempatkan parlemen sebagai lembaga yang kuat, pemerintah dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden hanya menjadi kepala negara. Kelebihannya adalah adanya kebebasan politik dan pemilu, tetapi lemahnya adalah pemerintahan sering tidak stabil akibat pergantian kabinetnya. Yaitu selanjutnya ada demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Dalam sistem ini kekuasaan lebih banyak berada di tangan Presiden Soekarno. Pemerintah berusaha menjaga persatuan dan kestabilan negara, tetapi menyebabkan kekuasaan presiden menjadi sangat dominan dan membatasi lembaga politik lain.
Selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru dari 1966 sampai 1958. Pada masa ini pemerintah menggunakan konsep demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun pelaksanaannya tuh cenderung terpusat karena pemerintah mengontrol kehidupan politik, menyederhanakan partai, serta adanya peran militer dalam politik melalui dui fungsi ABRI. Nah, yang terakhir di sini tuh ada demokrasi reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa ini menekankan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kebebasan lebih besar dalam menyampaikan pendapat, memilih pemimpin secara langsung, serta adanya pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya yaitu materi faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada kepemimpinan elit dan politik, yaitu di mana demokrasi sebenarnya tuh demokrasi kan dapat berkembang apabila pemimpin itu mampu menghargai prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, terus pembagian kekuasaan serta perlindungan hak masyarakatnya. Tapi sebaliknya apabila kekuasaan hanya terpusat pada satu pihak aja dan tidak ada kontrol terhadap pemerintahnya, jadi perkembangan demokrasinya itu dapat mengalami hambatan. Contohnya aja dapat dilihat pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan kan lebih banyak terkonsentrasi pada pemerintah pusat, sehingga ruang demokrasinya jadi terbatas. Nah, yang kedua yaitu krisis kondisi ekonomi, di mana krisis ekonomi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah karena meningkatnya masalah seperti pengangguran, kenaikan harga, kesenjangan sosial. Kondisi itu dapat mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan politik. Contohnya pada krisis tahun 98 yang menjadi salah satu faktor pendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya era reformasi yang membawa perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Yang ketiga ada kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana kesadaran politik masyarakat ini serta keberadaan organisasi masyarakat sipil ini menjadi faktor penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan publik, maka demokrasinya akan semakin kuat. Misalnya pada gerakan mahasiswa dan masyarakat pada tahun 98 yang menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong perubahan politik. Yang keempat yaitu ada peran militer dan politik. Jadi pada masa lalu, terutama masa Orde Baru, militer ini memiliki peran besar dalam pemerintahan melalui konsep dui fungsi ABRI, yaitu di mana militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanannya, tapi juga terlibat dalam bidang sosial dan politiknya. Tapi setelah reformasi dilakukan pembatasan peran militer dan politik agar pemerintahannya itu lebih demokratis dan kekuatan sipilnya jadi lebih kuat. Dan yang terakhir ada faktornya dipengaruhi oleh pengaruh global. Jadi setelah munculnya gelombang demokratisasi ini, banyak negara yang mulai menerapkan sistem pemerintahannya lebih terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Pengaruh internasional ini mendorong Indonesia untuk melakukan perubahan politik, memperkuat lembaga demokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas kebebasan berpendapatnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada bagaimana pengaruh demokrasi terhadap kehidupan politik sosial dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Yang pertama ada politik. Politik, pemilu berjalan langsung dan kompetitif. Namun, masih dibayangi biaya politik yang sangat tinggi. Demokrasi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini terlihat melalui pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat dapat memilih presiden, kepala daerah, serta wakil rakyat sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, demokrasi juga mendorong munculnya berbagai partai politik yang bersaing secara terbuka untuk memperoleh dukungan masyarakat. Namun demikian, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tingginya biaya politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada sosial. Sosial, kebebasan berpendapat dan pers sangat terbuka, meski rawan memicu polarisasi di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial. Kebebasan pers juga semakin terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Di sisi lain, keterbukaan ini dapat memunculkan perbedaan pandangan yang berpotensi menimbulkan konflik atau polarisasi di tengah masyarakat apabila tidak disertai sikap toleransi dan saling menghargai. Oleh karena itu, demokrasi harus diimbangi dengan pendidikan sosial dan kesadaran sosial agar kebebasan dapat digunakan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pemerintahan. Pemerintahan, kekuasaan menyebar ke daerah atau disebut dengan otonomi daerah dan pengawasan antar lembaga negara berjalan lebih ketat. Demokrasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selain itu,
Sistem demokrasi juga menciptakan mekanisme checks and balance atau pengawasan antar lembaga negara sehingga kekuasaan tidak terpusat pada suatu pihak saja. Dengan adanya pengawasan tersebut, pemerintahan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Demokrasi kita itu prosesnya panjang dan tidak instan. Dari yang dulunya sempat gonta-ganti kabinet, lalu dikekang oleh sistem yang serba terpusat dan otoriter di masa lalu. Akhirnya sekarang kita bisa menikmati kebebasan berkat era reformasi. Meskipun dipengaruhi sekali sama urusan ekonomi dan kepentingan elit politik, untungnya sekarang kita sudah punya hak penuh buat memilih pemimpin langsung dan bebas berpendapat. Jadi kita masih punya PR besar buat beresin masalah politik uang dan polarisasi di masyarakat. Itu saja dari kelompok 8. Bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.